Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki sifat-sifat yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan juga kuat ingatannya. Beliau sangat perhatian kepada masyarakat di sekitarnya. Beliau sangat prihatin menyaksikan keadaan akhlak bangsa Arab yang saat itu telah jauh menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu, Nabi Muhammad selalu memilih menyendiri di Gua Hiro, semata-mata hanya untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya itu. Hingga pada suatu malam di Gua Hiro, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang benar. Nah, dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat. Mukjizat ini diberikan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizatnya juga berguna untuk mengatasi tantangan dan rintangan dari kaumnya dalam menyebarkan agama Islam. Tentu saja, mukjizat yang diberikan kepada setiap nabi dan rasul adalah berbeda. Berikut ini adalah mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang kedua, memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang kelima, memberitakan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Nah, kemudian yang keenam adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu kekal sepanjang dunia ini ada. Allah telah berjanji dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 bahwa Al-Quran akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sebagai mukjizat, Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, di antaranya 1. Keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi. 2. Isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. Yang ketiga, sebagai Al-Huda, menjadi petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keempat, menjadi Az-Zikr atau pengingat. Yang kelima, menjadi Asyifa atau pengobat bagi kaum muslimin yang membacanya. Yang keenam, membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari.
Nah, itu dia pembelajaran tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu dapat meneladani sifat-sifat baik beliau, tetap semangat belajar dan membaca Al-Quran ya.